rekan sekalian, perkenalkan nama saya Yosi Afrido dengan NIM 122140211. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Game untuk Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Mahasiswa ITERA menggunakan metode Game Based Learning. Oke. eh, untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, minat membaca merupakan indikator penting dalam pendidikan. Namun, survei menunjukkan 35% mahasiswa yang membaca secara rutin. Sebaliknya, mayoritas mahasiswa yang sering menghabiskan waktu pada hiburan digital. Hal ini mendorong saya untuk mencari solusi inovatif. Salah satunya yaitu eh, metode game-based learning dengan GBL, elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan berbasis bacaan diintegrasikan untuk perhatian mahasiswa. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 3 pertanyaan utama yang ingin saya jawab melalui penelitian kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih merancang game yang efektif untuk meningkatkan minat baca? Kemudian apakah metode GBL ini mampu meningkatkan minat baca secara signifikan? Lalu apa saja faktor pendukung keberhasilan penerapan game-based learning ini? Kemudian ada landasan teori. Mungkin jadi GBL ini merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Kemudian design thinking, metode perancangan yang berfokus pada pengembangan. Ya, ada 5 tahapan design thinking. Yang pertama empathize, kedua ada define, ketiga ada ideate, kemudian prototype, dan yang terakhir ada test. Lalu minat baca, faktor penting dalam literasi dan presentasi akademik. Minat baca dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Kemudian ada gamifikasi, ada UML. Next. Nah, untuk metode penelitian, saya menggunakan metode design thinking untuk yang terdiri dari 5 tahap. Itu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan saya menggunakan game based learning, yaitu pendekatan pembelajaran inovatif yang menggunakan elemen permainan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan efektif. Kemudian next, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk merancang game edukasi. Kemudian yang kedua untuk mengukur efektivitas game based learning, dan yang ketiga untuk mengidentifikasi faktor pendukung. Next, ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi tampilan utama, kemudian ada quest memberikan tantangan dengan hadiah berupa poin. Kemudian ada sistem poin dan level, papan peringkat, leaderboard. Kemudian yang terakhir ada fitur ganti avatar. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Ada 5 kebutuhan fungsional yang saya terapkan. Yang pertama ada kinerja, kemudian ada antar muka pengguna, kemudian ada portabilitas, kemampuan data, dan waktu respon. Next. Nah, di sini ada tampilan Lova yang saya buat. Di sini ada tampilan login dan daftar. Kemudian next. Nah, di sini ada menu tampilan utama dan profile. Di sini ada poin, kemudian ada menu quest, di mana quest akan
berubah seiring terselesaikannya quest. Lalu ada leaderboard untuk melihat papan peringkat, eh, itu kita tahu kita berada di peringkat berapa. Kemudian ada difficult, tingkat kesulitan permainan, ada normal misal. Kemudian ada profil. Profil juga kita bisa mengakses achievement, match, dan story story permainan. Kemudian kita bisa mengedit eh, avatar, kemudian profile kita. Next. Nah, di sini juga menampilkan fitur multiplayer yang dimana kita bisa menginvite teman dan menambahkan teman. Nah, next, kemudian ada world map. Tampilan level quest, di sini level 1 hingga finish, ya, hingga habis quest ini, yang nanti akan mendapatkan hadiah di akhir, poin. Next, nah ini mungkin untuk tampilan ketika kita menjalankan quest. Di sini ada narasi, untuk di sini clue-clue yang harus kita baca, kemudian kita jawab seperti itu. Next, terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.